tradisional pakai daun semua. Ya, itu bagus. Jadi daun itu sendiri itu kan kalau daun kelapa, daun pisang, nah, itu sebenarnya kan punya ini juga punya zat antioksidan juga. Jadi kalau kita pakai apa itu daun kelapa itu kan daun pisang itu kan macam-macam untuk tempe, terus kemudian untuk membuat apa itu lemper, terus kemudian arom-arom dan seterusnya. Nah itu selain awet itu antioksidannya di daun itu untuk kita makan itu jadi kita lebih sehat juga. Jadi lain dengan tempe yang pakai kemasan daun sampai dengan tempe yang kemasannya plastik. Nah itu jadi jauh lebih sehat daripada yang kemasannya dari daun pisang. Daun waru sudah jarang itu. Enggak ada ya, susah ya. Susah cari warungnya ya. Itu juga daun waru itu lebih baik lagi Bu dari daun pisang sebenarnya. Dari untuk fermentasi maupun untuk antioksidannya untuk dari daun waru itu lebih baik. Daun waru itu kalau bikin tempe keraket. Keraket aja itu. Iya. Zaman dulu ya ragi dari itu ya raginya. Nempel ragi. Dibolongi pakai parut. Iya, sekarang mau buatan ya? Buatan praktis. Pokoknya udah nggak ada. Gitu. Kami keterjamit. Oke, itu untuk tempe. Terus kemudian kita alihkan dari bahan baku tempe, Bu. Nah, bahan baku tempe itu adalah kedelai ya, Bu, yang dibuat ya. Koro bubuk sudah jarang membuat, Bu. Pernah membuat? Pernah, sudah berkali-kali kalau ada bahannya. Oh, kalau ada bahannya. Sakit tadi ya? Sakit tadi? Sakit, biasa. Tapi kalau ada pesanan khusus sih. Itu didamel sewani-wani pajeng mawon. Oh, pajeng ya. Aku napa-napa mendadak ngirisi nyendak. Oh, nyilek-nyilek. Nyilek kecil-kecil ya. Pakai mesin kan, Bu? Pakai mesin. Pakai mesin latih. Mesin latih. Dari kedelai paling enak. Tempe kono bencong. Iya. Korone bukan iki korone. Oh, sketsa koronya ya. Nah, itu atos. Oh, atas. Nah, kita khusus kedelai. Nah, untuk kedelai ini kita memang kedelai itu ada macam-macam ya varietasnya, ada yang kedelai yang besar, ada yang kecil. Terus kemudian sekarang ini adalah yang terkenal adalah makainya kedelai impor Amerika. Walaupun tidak semua dari Amerika, ada yang dari Cina, ada yang dari Argentina, ada yang dari Brasil. Yang paling banyak itu dari Argentina itu, Bu, kedelai itu. Nah, terus kemudian industri atau tanaman kedelai itu ada dua, Bu. Jadi ada yang kedelai lokal, kedelai lokal itu non GMO, non transgenik. Terus kemudian kedelai non lokal itu atau yang impor itu rata-rata itu diproduksi ditanam dengan sistem benihnya itu GMO. Nah, apa bedanya antara kedelai lokal sama kedelai impor? Jadi kalau kedelai lokal itu pripun, Bu? Dibuat tempe lebih enak atau susah sekarang? Kalau dulu enak kedelai lokal. Nek sakniki kedelai iki rak pun mboten cekapi. Nggih. Nggih. Sedanten eto nggih. Luwih eto sing mriki umpami wonten. Oh, oke. Kalau itu kayak legi-legine. Nggih. Nah, itu dari Pak Atre sendiri itu beliau itu kan dosen Fakultas Teknologi Pertanian di pasca panen. Nah, kedelai itu kalau diuji lab antara kedelai lokal sama impor itu memang bagus kedelai lokal, Bu. Baik dari kandungan vitaminnya, baik kandungan mineralnya, baik kandungan yang ada di
lokal. Itu. Kemudian yang kedua itu yang lokal itu non GMO, transgenik. Nah, GMO itu untuk GMO ini adalah suatu benih Ibu, benih yang kalau ditanam, kalau di transgenik itu sudah anti rumput, jadi nggak ada rumputnya di sekitarnya. Terus kemudian anti ulat, jadi kalau kita tanam itu sudah tidak ada ulatnya. Nah, jadi memang pertumbuhannya jadi lebih tidak terganggu. Karena kan kalau kita nanam kedelai, kalau terganggu jadi produktivitasnya kan rendah. Karena kedelai kan tidak bisa disiangin kayak padi, nah, itu. Diwatun, nah itu. Atau kalau kita ngambil satu-satu rumputnya kan lama sekali. Nah kalau di luar itu dia anti. Jadi kalau rumputnya itu disemprot pakai herbisida, kedelainya itu tetap tidak mati itu, rumputnya yang mati. Nah itu namanya transgenik atau GMO. Nah, terus kemudian yang lokal itu tidak boleh benih transgenik atau GMO itu masuk ke Indonesia karena bisa mengganggu keragaman hayati yang ada di benih kedelai lokal. Nah, itu. Kalau ditanam di sini nggak bisa kok ya. Sebenarnya itu kalau ditanam di sini itu kan bukan benih Bu. Jadi hanya biji. Karena itu sudah kekeringannya dan itu sudah lama, itu disimpan untuk impor ke Indonesia itu umurnya itu sudah 1-2 tahun itu Bu. Iya. Berarti nggak Iya. Kalau di sana itu sebenarnya kedelai yang dibuat di sini tempe itu sebenarnya kalau di luar negeri itu kebanyakan untuk pakan ternak. Iya. Nah, kalau di sini ya untuk jadi lauk yang enak Bu. Nah itu. Jadi memang umurnya panjang. Jadi umurnya panjang itu maksudnya dia udah kekeringannya kering sekali. Jadi kalau kita benihkan itu nggak akan tumbuh. Nah kalau kedelai untuk benih itu umur benih itu yang dari tanam panen, kemudian kita tanam lagi bijinya itu tidak lebih dari 1 bulan Bu. Paling lama 3 bulan. Nah lebih dari 3 bulan itu daya tumbuhnya atau daya kecambah